Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudakir, Bapak Guru Pendidikan Agama Islam tingkat SMA, SMK, ya. Bapak guru kelas 10. Oke. Sebelum ke materi, Bapak mau bertanya gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, dalam kesempatan kali ini Bapak akan membahas bab 4 ya. Bapak akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Adapun peta konsepnya yang akan kita pelajari diantaranya ya tentang keimanan kepada malaikat. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita akan berperilaku ya, yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan kita pelajari ya, anak-anak. Oke. Untuk selanjutnya, pengertian iman kepada malaikat. What is the meaning iman kepada malaikat? Apa artinya iman kepada malaikat? Menurut hadis riwayat Muslim, iman kepada malaikat yaitu percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada. Atau secara singkat, kita percaya dan yakin adanya malaikat. Itu arti dari iman kepada malaikat. Malaikat bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Walaupun bersifat gaib, kita harus iman kepada malaikat, kita harus yakin. Walaupun tidak bisa dilihat oleh mata, dan malaikat itu keberadaannya diketahui dan dapat dipahami. Karena yang wajib kita ketahui ya, sebagai seorang yang beriman, malaikat itu jumlahnya ada 10. Yang 10 itu memiliki tugas dan masing-masing ya, tugasnya masing-masing. Misalnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rizki, malaikat Ridwan penjaga surga, malaikat Malik penjaga neraka. Jadi kita bisa mengetahui dan bisa memahami ya. Walaupun bersifat gaib dan tidak bisa dilihat oleh mata, kita meyakini bahwa malaikat itu ada. Setiap mukmin wajib beriman kepada malaikat. Kalau kita mengatakan mukmin, orang beriman, maka kita harus wajib beriman kepada malaikat. Karena hal tersebut termasuk rukun iman yang kedua ya, dimana rukun iman tersebut jumlahnya ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, 3 iman kepada Rasul, 4 iman kepada kitab, 5 iman kepada hari akhir, 6 iman kepada qada dan qadar ya. Selanjutnya nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama, kesadaran diri terhadap adanya malaikat. Allah Subhanahu wa taala sadar, bukan karena terpaksa ya. Yang kedua, pengendalian diri dan pengawasan diri. Ya, pasti ya. Kita meyakini adanya Allah, pengendalian diri kita dan pengawasan diri kita harus jaga ya. Yang ketiga, nilai muraqabah, yakni keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang di sekitarnya. Walaupun kita berada di kamar sendirian, di
dimanapun tempat sendirian, kita yakin bahwasanya malaikat itu selalu mengawasi kita, ya. Mengawasi kita. Siapa yang malaikat yang selalu mengawasi kita? Ingat, kita dalam manusia itu suka berbuat baik, ada suatu berbuat buruk. Malaikat yang mencatat amal kebaikan itu malaikat Raqib, dan malaikat yang mencatat amal keburukan itu malaikat Atid. Malaikat tersebutlah yang mengawasi kita. Tinggal dipilih kita mau berbuat baik atau berbuat buruk, ya. Dan satu lagi yang selalu mengawasi kita itu adalah malaikat Israil. Malaikat Israil tugasnya apa? Mencabut nyawa, ya. Ketika ajal datang, tidak ada satupun yang bisa menolaknya, ya. Tidak satupun doa atau sejenis yang bisa menolaknya, ya. Walaupun itu tingkatannya nabi rasul, ketika ajal datang maka tidak ada yang bisa menolak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal datang maka akan terjadilah, ya. Yang keempat, sangat selektif. Hati-hati belum berucap, ya, bersikap dan bertindak. Jadi ketika mengucapkan sesuatu, bersikap dan bertindak yang tidak baik, ya, buruk, maka dia akan berhati-hati. Ingat, ada malaikat yang mengawasi. Yang kelima, memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Ketika nilai keimanan kepada malaikat itu tumbuh pada kita, maka kita akan ingin terus meningkatkan keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Oke, seperti ini. Ini sangkut pautnya dari satu, memahami arti iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyadari penting iman kepada malaikat. Yang ketiga, menghayati penting nilai keimanan kepada malaikat Allah. 4, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. 5, membiasakan menjadi pola pikir, sikap, dan tindakan. Ini hasil dari urutan seperti ini, ya. Maka akan berkesinambungan. Oke, selanjutnya penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama, penghayatan terhadap nilai keimanan pada malaikat Allah membutuhkan suatu proses yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Jadi karena kenapa hal itu bisa terjadi? Ingat, kita sebagai manusia, ya, yang dikasih akal. Jadi anak-anak, untuk nilai keimanan malaikat itu memerlukan waktu yang intensif, ya, dan terus menerus, tidak langsung jadi. Karena kenapa? Karena manusia itu Allah berikan akal dengan nafsu. Kemudian ada juga godaan-godaan dari setan, iblis, yang dimana mereka kan sudah berjanji mau menggoda keturunan anak Adam untuk menemaninya ntar di neraka. Jadi ya, kadang iman kita naik, kadang iman kita turun, ya. Kadang sholat, ada yang sholat, terus kemudian dia maksiat, ya, dan seterusnya. Jadi harus memerlukan istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu saja dan hafal, ya, nama-nama malaikat dan tugasnya, tapi kita dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat. Yang ketika kita sudah mengetahui, maka akan muncul yang ketiga. Setelah memahami karakter dan sifat malaikat tersebut, akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan malaikat, ya. Semua, ya, mau malaikat, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, Allah yang ciptakan. Alangkah baiknya kita sebagai yang diciptakan oleh Allah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah,
Apa tugas manusia, jin, malaikat? Yaitu untuk beriman kepada Allah, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, untuk beribadah. Oke, selanjutnya memahami konsep iman kepada malaikat Allah. Ini pembuktian kebenarannya, ya. Yang iman yang ada 6 itu: iman pada Allah, malaikat, rasul, qada dan qadar, serta hari akhir. Itu bersifat gaib semuanya, yang dimana pembuktian atau pembenarannya hanya dengan Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Sumber hukum umat Islam, pegangan umat Islam kalau ingin selamat, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Apabila semua itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan Hadis, maka hal-hal yang bersifat teori fakta atau lainnya, hal-hal yang bersifat real dan nyata dengan pembuktian akal, maka semuanya bisa dibenarkan, ya. Iman kepada malaikat Allah. Oke, selanjutnya makna beriman kepada malaikat. Ketika kita dikatakan beriman, dikatakan seorang mukmin yang memaknai iman kepada malaikat Allah, maka kita memiliki ciri-ciri tersebut. Ketika kita sudah masuk ciri tersebut, maka kita termasuk orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, tidak ada keraguan dalam hati. Jadi kalau misalkan ada seorang mukmin ragu, malaikat Jibril, malaikat yang 10 itu ada atau tidak, ya, maka itu tidak termasuk orang beriman. Tetapi kalau dia meyakini, ya, dengan sumber hukum tadi Al-Quran dan Al-Hadis, bahwasanya Al-Quran itu, ya, dalam Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidupnya, dikatakan kita harus beriman kepada malaikat, tidak ragu, ya, maka itu kita termasuk ciri-ciri orang yang beriman, ya, beriman pada malaikat. Yang kedua, keimanannya dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar, paham dengan benar, ya. Yang ketiga, pemahaman keimanan sebagai landasan untuk bersikap, bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi keimanannya itu akan menunjukkan sikap dan bertindak perilakunya yang baik-baik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Selanjutnya, kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Pede, ya. Kenapa? Karena tidak ada persoalan yang besar bagi Allah itu. Kalau Allah sudah harus selesai hari itu, maka selesai, ya. Ingat bahwasanya persoalan kecil atau besar yang dialami oleh manusia, ya, itu sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Dan hasilnya harus ingat juga, karena hasilnya itulah yang terbaik bagi manusia menurut pandangan Allah, ya. Ingat, itulah yang terbaik bagi manusia menurut pandangan Allah. Allah tahu mana yang terbaik bagi manusia, ya. Untuk selanjutnya, ketaatan malaikat. Malaikat makhluk yang selalu taat terhadap perintah Allah, ya. Dari awal diciptakan malaikat sampai hari kiamat, mereka selalu taat dan patuh pada perintah Allah. Tidak ada yang membangkang, yang berbuat dosa atau yang durhaka pada Allah, tidak ada. Karena yang keduanya, malaikat tidak memiliki hawa nafsu untuk berbuat durhaka. Beda dengan manusia. Manusia itu Allah ciptakan akal, atau Allah berikan akal dan hawa nafsu. Matakan, suka ada yang berbuat dosa, suka ada yang tidak. Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Itu perbedaan malaikat dengan manusia, ya. Selanjutnya, malaikat senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka sehingga tidak pernah melalaikan tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal diciptakan misalnya, ya, malaikat Israel sang
peniup sangsakala. Sampai hari kiamat pun tugasnya itu terus, tidak akan pernah mengeluh, durhaka tidak akan pernah, atau sampai melalaikan tugas tidak pernah. Itu ya perbedaan kita dengan malaikat. Yang keempat, ciri khusus malaikat terletak pada ketaatan dan kepatuhan ya, dalam menjalankan perintah Allah SWT, tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah surah kedua ayat 34. Ini ya perbedaannya taat dan patuh. Kalau jin, kalau misalkan setan kan kebalikan, tidak taat dan patuh pada Allah ya, termasuk iblis juga. Kalau jin dengan manusia ada yang taat, ada yang tidak ya, gitu. Perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat apa saja? 1. Senantiasa melakukan segala sesuatu profesional, amanah dan proporsional. Karena kita merasa diawasi oleh malaikat ya, diawasi oleh malaikat. Maka ketika kita melakukan suatu pekerjaan harus baik, harus profesional, amanah dan proporsional. Karena kenapa? Ketika kita berbuat tidak profesional, amanah dan proporsional, berarti siap-siap ada malaikat yang mencatatnya ya, yaitu malaikat atid. Tapi kalau kita melakukan profesional, amanah dan proporsional, maka malaikat raqiblah yang akan mencatat kita ya, perbuatan baik. Selanjutnya, yang kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Ingat, jangan sampai kritis berani untuk jalan kejahatan, keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika walaupun selama itu masih benar, kita harus kritis dan berani. Gitu ya. Kebenaran. Yang ketiga, senantiasa taat beribadah. Harus ya, taat dan beribadah. Yang keempat, senantiasa fokus, penuh kesungguhan dan dalam bertindak. Harusnya fokus, penuh kesungguhan dalam bertindak. Jangan sampai kita bertindak yang salah ya, akibat kita tidak fokus. Yang kelima, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Harus ketika misalnya kita contohnya sodakoh, kita harus semangat dalam melaksanakan sodakoh tersebut ya. Semangat, harus berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Yang keenam, senantiasa bersikap rendah hati, taat dan tidak sombong. Harus rendah hati, taat dan tidak sombong. Apa yang harus kita sombongkan? Harta, tahta, wanita tidak akan dibawa ke kubur. Ya, apalagi sampai entah sampai hari kiamat atau sampai entar di mana kita akan diminta pertanggungjawaban. Tidaklah. Sampai ke kuburan pun tidak ada yang membawa apapun, cuman satu yang dibawanya, kain kafan. Kain kafan yang dibawa oleh manusia ke dalam kubur. Ya, apa yang harus kita sombongkan? Tampan tidak akan dibawa, kaya tidak akan dibawa, harta tidak akan dibawa. Ya. Oke, ini pembahasan terakhir. Hubungan antara beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap muslim beriman kepada malaikat secara benar, maka ia akan memiliki perilaku teliti, disiplin dan waspada. Misalkan dia itu dikasih pekerjaan, sekarang kan lagi musim banjir, untuk menyalurkan bantuan kepada korban banjir. Dia harus teliti ya, disiplin. Ini teliti, misalkan ini masuknya berapa ya, keluarnya harus juga berapa, dan harus waspada ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak dibenarkan oleh agama, atau ada orang lain yang melakukan hal tersebut. Harus teliti, disiplin, waspada ya. Karena malaikat pun sangat teliti, disiplin dan waspada. Kita bisa mempelajari sikap teliti, disiplin dan waspadanya malaikat ya. Yang terakhir, sikap teliti, disiplin dan waspada merupakan bagian ciri perilaku para malaikat.
semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Oke, baiklah, untuk pembahasan iman kepada malaikat dicukupkan sekian. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya video ini, biar lebih bisa bermanfaat lagi untuk orang lain. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai